Halo penonton setia Komsos Temanggung, kembali lagi bersama Ngopi Brownies, ngobrol pintar, ngobrol manis, bikin pintar, bikin kenyang. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki episode yang ke-8. Udah banyak ya, Mo? Oke. Lumayan lah. Genep. Ini episode yang ke-8, adalah episode yang istimewa, Romo, karena kita tidak hanya berdua di sini. Tapi saya mengajak Berdelapan. Wah, berbanyak. Berdelapan. Kita ada berdelapan. Saya dulu dong, boleh? Hai. Ya. Ini karena kita berbanyak, wajahnya baru-baru semua, mungkin kita akan kenalan dulu. Mungkin dari yang sebelah sana, namanya saja siapa? Halo, saya Amel. Halo, saya Berliana. Saya Kikan. Saya Dimas. Saya Adriel. Halo, saya Evelyn. Saya Kira. Dan saya Tati. Saya Muhammad. Oke, dan di episode yang ke-8 ini secara khusus kita akan membahas sebuah tema yang dekat dengan kita, yaitu liturgi. Dan ini teman-teman ini datang ke sini ini sudah membawa pertanyaan masing-masing. Kalau saya di sini tidak membawa apa-apa, mudah nekat. Jadi nanti teman-teman yang akan bertanya, dan langsung saja kita, siapa dulu yang mau bertanya? Kiara? Oh iya, boleh. Kalau pertanyaan dari saya, Romo, kalau kita misa itu kadang ada yang pakai jubah warna hijau, warna putih, warna merah, warna ungu. Nah itu kira-kira dipakainya pas kapan, terus apa sih maknanya gitu? Kalau jubah itu warnanya tertentu, putih, hitam, merah, sama ungu. Nggak ada hijau kalau jubah. Itu kasula. Kasulanya. Oh beda. Oh alba itu. Ya, kalau alba selalu putih. Karena dari kata albus, alba putih ya. Tapi kalau jubah hitam itu sebetulnya adalah pakaian khas imam Romo. Jadi Romo pakaian resminya sebetulnya hitam. Tapi karena di daerah Katulistiwa tempat kita itu panas, lalu Bapak Paus itu merelakan warna jubahnya dipakai oleh romo-romo yang ada di Katulistiwa, warna putih. Sebetulnya warna putih adalah warna paus. Lalu ungu itu uskup, merah kardinal. Jadi jubah utuh. Jadi itu sebetulnya jubah adalah pakaian harian. Nah, tapi kalau di Indonesia pakai harian, pakai jubah, kasihan laundrynya. Tapi lumayan pemasukan. Pemasukan untuk laundry ya betul. Tapi itu jubah. Tetapi yang kamu maksud pasti tadi warna liturgi, ada hijau, ada merah, ada putih, ada ungu. Itu sebetulnya adalah warna liturgi untuk mengatur hari ini hari apa. Kalau hijau jelas masa biasa. Kalau merah pasti ada martir yang mau diperingati atau Roh Kudus. Ya. Lalu putih adalah warna hari raya untuk orang-orang kudus yang meninggal tidak dengan martir atau mati syahid. Lalu juga hari raya yang tidak berhubungan dengan kematian, misalnya Maria segala macam. Lalu ungu itu adalah warna tobat. Sebetulnya ada warna satu lagi hitam untuk pemberkatan jenazah, dan jenazahnya masih ada di depan. Jadi kalau kalian perhatikan, kalau saya berkati jenazah kan stolanya selalu hitam karena masih pemberkatan jenazah. Tetapi bisa juga dengan warna ungu, warna sedih. Kalau ini saya tuh dulu pernah ikut pembekalan misinar. Itu katanya ada stola motif batik. Itu katanya bisa universal, dipakai acara apa aja bisa. Batiknya ada, tetapi ada semacam listnya itu apa gitu ya. Jadi misalnya listnya putih ya berarti ini dianggap putih. Kalau batik kan warna coklat. Nah, coklat tidak ada warna liturgi kita. Maka yang agak membingungkan nanti pada saat misalnya ada misa Sinciar, hari raya orang tahun baru Cina. Walaupun itu sebetulnya adalah hari ulang tahun Konghucu. Jadi saudara-saudara kita Konghucu itu merayakan hari ulang tahun untuk Konghucu ya, nabi mereka gitu ya. Kita mengatakan nabi mereka. Lalu warnanya adalah warna pesta mereka adalah merah. Sedangkan kalau kita menggunakan warna merah itu warna martir, kematian. Jadi nggak klop.
Padahal kita biasanya warna hari raya warna putih. Padahal warna putih untuk saudara-saudara kita Cina adalah warna kematian. Jadi agak sulit. Berarti tanda bahwa warna-warna liturgi tadi itu berhubungan dengan satu budaya. Budaya apa? Ya kita Katolik apa? Katolik Roma. Maka budaya Romawi. Maka warna-warna liturgi beberapa akan berbeda kalau kalian nanti ada kesempatan itu misalnya pergi ke Rusia, masuk ke gereja ortodok di sana, warna-warna liturginya akan ada perbedaan. Bukan hanya warna liturgi, tetapi juga misalnya patung Ibu Maria pun itu juga kalau kita melihat patung Ibu Maria dengan warna emas, itu kan hampir bisa dikatakan jarang atau tidak pernah. Biasanya putih, biru. Ya. Karena kita kan selalu mengatakan stella maris. Stella bintang, maris laut. Jadi bintang laut itu sebetulnya simbol dari Ibu Maria. Biru kan? Yeah. Nah, sedangkan kalau saudara kita ortodok lebih warna emas untuk warna kemegahan atau ini sebagai orang yang suci. Jadi warna itu ada sesuatu. Nah, Romo, kalau saya pernah ikut misa itu warna liturginya itu pink. Nah, itu artinya oh, pink ya? Ya bukan berarti Romonya dari Mr. Pinky bukan ya? Enggak juga. Hah? Ya. Jadi Romonya bukan Mr. Pinky. Warna pink itu sebetulnya di tengah-tengah pertobatan, baik itu di Advent maupun di Prapaskah, ada warna harapan, hope, ada sukacita juga. Ya, ada sukacita. Maka warnanya ya istilahnya lebih banyak kalau dicampur itu ungu dengan putih oleh orang putih, jadi terus jadi warna pink gitu ya. Saya kira karena Romonya sering bisa pakai jubah kasula merah mau, jadi kan dicuci terus luntur. Enggak ya ternyata ya? Enggak. Memang ada sendiri. Karena biasanya pink itu jarang dipakai, maka kelihatan selalu baru. Karena setahun 2 kali dipakai. Prapaskah dan Advent. Ya, hanya itu pun hanya 1 hari itu saja. Jadi hanya dipakai 2 kali. Romo, saya mau tanya, yang tadi kan kalau jubah putih kan dipakai untuk orang-orang kudus. Kasula. Oh iya, kasulanya. Nah, saya tuh mau tanya kalau bagaimana seseorang tuh bisa disebut orang kudus? Oh, disebut orang kudus? Iya. Pertama kita selalu mengatakan ada beato, beata, santo, santa. Sebelum beato, beata itu ada venerabilis, itu artinya dia yang tidak bercela. Tetapi untuk menjadi beato itu harus ada kesaksian iman bahwa orang yang akan disebut beato itu harus memberikan semacam doanya untuk kita dan doa itu dikabulkan. Jadi ada mukjizat atas doa orang itu. Itu jadi beato atau beata. Lalu nanti kalau dia akan jadi santa atau santo itu juga harus ada mukjizat lagi gitu. Dan mukjizat itu harus betul dibuktikan. Jadi tidak hanya disiarkan, tetapi harus dibuktikan. Misalnya tentang penyakit, dokter semua sudah angkat tangan. Ini sudah stadium terminal. Yeah. Nah, ternyata dengan doa itu mengalami kesembuhan bukan dalam waktu yang lama, tetapi dalam waktu yang agak singkat. Dan orang percaya bahwa ini karena doa itu melalui orang yang saya sebut itu. Maka di situ dia bisa mendeklarasikan bahwa orang ini adalah orang suci. Begitu Romo tentang santo, santa dan juga beato, beata. Kalau saya ingin bertanya Romo, kan di dalam gereja itu ada tahun-tahun liturgi, ada tahun liturgi A, B dan juga C. Nah itu sebenarnya tahun liturgi itu apa Romo? Kenapa kok dibagi menjadi 3 itu? Baik, tahun liturgi itu sebetulnya ada pembagian misa untuk misa minggu sama misa harian. Kalau misa harian tahun pertama dan tahun kedua. Sekarang tahun kedua. Kenapa tahun kedua? Karena sekarang tahun genep. Maka gampang toh? Karena 2. Sedangkan kalau pembagian hari Minggu, bacaan hari Minggu tahun A, B, C. Sekarang adalah tahun A. Sebetulnya itu untuk membagi bacaan Injil mana yang menjadi tekanan. Misalnya tahun A sekarang ini Injil Matius, tahun B nanti Injil Markus, tahun C itu Injil Lukas. Lalu Injil Yohanes kapan? Injil Yohanes adalah bacaan wajib untuk setiap Paskah.
Jadi Paskah di tahun A, B, C itu selalu Yohanes. Padahal Paskah itu berapa hari? Karena dibaca untuk harian dan sekaligus juga untuk mingguan. Kan hari raya Paskah bisa masa Paskah berapa hari? Penutup Paskah adalah Pentakosta. 50 hari. Pinter loh aku bisa. Pinter ini ya. Episode ke-8. Muda imannya aku. Jadi itu pembagiannya sebetulnya untuk supaya kita, kalau kamu 3 tahun berturut-turut tanpa bolos misa hari Minggu, berarti kamu sudah mendengarkan bacaan kitab suci itu paling kurang 65% atau sampai 70% mendengar kitab suci, tapi dengan syarat tidak bolos misa mingguan. Tapi kalau tidak bolos misa harian, kamu berarti sudah pernah mendengarkan isi kitab suci misa harian ya, itu sampai sekitar 75%. Selama berapa hari? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun kalau misa harian, sedangkan kalau misa mingguan 3 tahun. Tapi baru 65% yang misa mingguan. Lalu yang bacaan yang lain itu ditemukan di mana? Yaitu di ibadat harian, sholat 5 waktu gereja Katolik. Nah itu bedanya apa sih, mau liturgi sama ibadat itu bedanya? Ibadat itu bagian dari liturgi juga. Karena Karena kebersamaan. Ibadat itu berbeda dengan doa. Kalau doa kan lebih sifatnya pribadi. Sedangkan kalau ibadat lebih ibadat resmi gerejawi. Jadi itu ada ibadat harian. Umat tidak diwajibkan, tetapi untuk para romo, para suster, biarawan, biarawati itu wajib harian. Jadi 5 waktu. Kalau Rawa Seneng dan Bedono itu 7 waktu. Ini 7 ibadat 7 harian. Ibadat harian ada 7, ditambah lagi dengan nanti ada meditasi segala macam, ada misa, berarti wis ping pira? kata. Iya. Tebel. Maka untuk kalian mungkin kalau perlu nanti dolan ke sana, nanti akan merasakan roaming. Roamingnya karena nanti jam 8 harus sudah mulai masuk kamar dan tidur. Nanti tapi jam 2 pagi sudah mulai bangun untuk persiapan misa, bukan misa tapi ibadat pagi. Jadi kan roaming atau istilahnya jet lag ya. Mabuk. Oke, mungkin kita lihat. Oh ya. Lanjutannya mau kalau kan setiap paroki itu kan suka beda-beda pakainya. Ada yang pakai madah bakti, ada yang pakai puji syukur. Jadi itu apa yang sebenarnya membedakan antara madah bakti sama puji syukur itu? Yang membedakan adalah percetakannya. Benar. Cuma itu. Benar. Tetapi lagu-lagunya sebetulnya yang jelas adalah 2 buku itu yang sejauh ini diakui resmi yang memuat lagu-lagu liturgi. Dibedakan antara lagu-lagu rohani dengan lagu-lagu liturgi. Kalau lagu-lagu liturgi untuk keperluan liturgi, sedangkan kalau lagu rohani kamu mau menjelang tidur atau mau meditasi segala macam itu bisa menyetel itu atau melakukan itu. Atau juga kalau lagu-lagu rohani seringkali dipakai oleh saudara-saudara kita, orang-orang Katolik juga, tapi dalam ibadat yang ada di karismatik. Karena apa? Karena lebih aspek spontan yang muncul di situ, dan lagu-lagu itu ternyata lagu-lagu yang baru itu juga sesuai dengan mood orang untuk menyanyikan itu. Nah, sedangkan beberapa lagu rohani tidak cocok untuk lagu-lagu liturgi itu. Sehingga misalnya ambil contoh ya, lagu liturgi, lagu persembahan, temanya tentang penyembahan misalnya, dipakai untuk lagu pembukaan, ya pas. Karena lagu pembukaan lebih ada tujuan, yaitu bagaimana kita bersama-sama mencoba untuk menyambut kehadiran Tuhan gitu. Bersama-sama dengan jemaat. Nah nanti yang sulit nanti pada saat new normal nanti, karena lagu-lagunya tidak semua bisa dinyanyikan, karena kur tidak bisa. Kenapa kur tidak bisa? Karena kur itu kan biasanya orangnya kan dempet-dempet. Dempet-dempet. Yang mau jaraknya dikasih 1 meter coba. Iso suarane iso kempleng. Enggak, maka susah. Di situ. Maka nanti ada petugas yang semacam dirigen. Dirigen untuk menyatukan suara umat untuk nyanyi. Paling lagu pembukaan, nanti lagu penutup, ada nanti lagu apa meneh gitu.
Tapi beberapa lagu, misalnya Tuhan kasihlah kami, kemuliaan, terus bahkan Bapa kami, itu nanti bisa didaraskan. Jadi misa lebih cepat. Nanti jangan-jangan komuni diwakilkan. Tambah cepat. Atau dimamahke wong. Yang banyak nyeritani. Rasanya kan gitu ya. Diceritani lagi. Jadi ada percetakan yang beda memang. Yang satu itu yang diakui oleh KBI itu sebetulnya adalah puji syukur. Ya, sedangkan yang Mada Bakti itu warisan sebelum ada puji syukur dan masih dilestarikan oleh gereja sampai sekarang. Jadi seperti kita itu masih menggunakan Mada Bakti, tetapi di gereja nanti Dimas nanti misalnya pada saat dia bekerja di Bogor, dia akan meninggalkan Mada Baktinya, ya diwariskin anggar pacarmu baik apa ya. Nanti Kidung Agung. Atau Kidung Ngadi bisa. Gitu. Kidung Ngadi kan bisa bahasa Jawa atau yang di dalam tradisi misa-misa yang bahasa setempat, bahasa asli setempat bukan bahasa Indonesia, ada buku-buku yang diterbitkan juga oleh keuskupan masing-masing. Tapi itu sah? Sah. Karena apa? Karena ada yang namanya itu nihil obstat. Bacanya tulisannya nihil obstat, tapi mocone nihil obstat. Artinya tidak ada kesalahan teologis. Yang menentukan adalah ahli teologi yang ditunjuk oleh uskup. Lalu di bawahnya biasanya ada imprimatur. Imprimatur artinya seizin gereja. Minimal itu fikjen. Jadi kan seperti itu orang yang menggunakan mantep. Oh, ini buku ini tidak ada ajaran yang sesat. Bahkan lagu-lagunya tidak sesat juga. Romo kalau setelah homili kan biasanya kita syahadat. Nah itu ada Romo yang ngajak syahadat pendek sama panjang, itu bedanya apa? Terus maknanya itu apa? Baik, syahadat yang panjang adalah syahadat yang resmi yang ditentukan oleh Konsili Nicea Konstantinopel. Jadi panjang, ya. Sebetulnya rumusan yang agak lama. Karena apa? Karena sekitar tahun 400-an. Ya, kita mengalami proses untuk merumuskan rumusan iman syahadat kita. Nu mu'min nu billahin wahid. Apa itu? Lu bahasa Arab. Oh, aku mukmin pada Allah yang wahid gitu. Aku percaya kepada Allah yang esa gitu ya. Pada Bapa. Jadi sebetulnya itu kan satu rumusan di mana itu adalah sebetulnya buah dari permenungan gereja pada waktu itu untuk membatasi sing Katolik ki piye to, Kristen iki batasane apa to? Siapa Allah Bapa, siapa Allah Putra, siapa Allah Roh Kudus, segala macam itu. Lalu gereja itu tujuannya kemana, itu segala macam kan ada di situ. Panjang. Sedangkan yang satu itu syahadat para rasul. Nah ini ceritanya adalah ada banyak mitos sebetulnya dengan syahadat para rasul. Seolah-olah ada orang yang menganggap ini rumusan yang paling tua. Rumusan yang paling tua. Kenapa? Kan disebut para rasul, berasal dari para rasul sendiri. Jadi memang agak pendek rumusannya. Ya, jadi tapi itu adalah biasanya untuk keperluan liturgi. Dipakai dua-duanya itu, dipasang dua-duanya supaya untuk variasi. Supaya umat tidak hanya kenal satu rumusan saja, tetapi ada dua rumusan itu yang resmi dari gereja, tapi yang satu sebetulnya yang rumusan yang pendek tadi itu untuk keperluan liturgi. Tapi kalau itu ditanya syahadat kita menjawab yang panjang itu. Ya, maka kalau ada orang yang diterima dalam gereja Katolik dari gereja Kristen menjadi Katolik, tidak dibaptis, tetapi membaca syahadat yang panjang itu adalah syahadat yang resmi dari gereja. Tapi resminya adalah yang panjang itu. Tapi kenapa pada saat tertentu juga Romo menghendaki kita buat memakai yang panjang? Ya, kadangkala kita untuk supaya kita mengingatkan kembali tentang rumusan itu. Kalau kamu perhatikan ya, panjang dan pendek malah tidak dirumuskan bareng, tidak diucapkan bareng, itu pada saat malam Paskah. Karena romonya yang bertanya, apakah kamu percaya pada Allah? Ya, kami percaya, ya, segala macam. Ya, jadi ada aspek pertanyaan supaya umat
kembali digugah akan iman syahadat kita apa. Jadi memang sengaja seperti itu. Kayak bervariasi. Nah, ada banyak variasi memang untuk rumusan iman itu. Nah, rumusan iman paling tua itu paling tidak yang kita kenali itu ada dalam kitab suci memang ya, yaitu dan kita mulai dengan demi nama Bapa, Putra, dan Kudus. Itu kan sebetulnya syahadat yang paling singkat. Tanda salib itu ya? Ya, tanda salib itu adalah syahadat yang paling singkat sebelum dan mengakhiri doa kita menggunakan syahadat itu. Nah, sedangkan kalau rumusan yang teologis yang ini itu juga cucu murid dari Santo Yohanes juga ada yang menjadi uskup di Lyon, Irenaeus. Saya mengatakan cucu murid karena Santo Yohanes mempunyai murid, lalu murid ini mempunyai murid lagi, ini Santo Irenaeus menjadi uskup di Lyon, itu dia yang merumuskan. Jadi kita bisa melihat kalau seperti itu kan berarti kita gereja di Perancis itu sejak abad-abad awal gereja, tidak hanya di Roma tapi juga di Perancis sampai itu sudah awal. Jadi sebetulnya sangat menarik kalau kamu mau untuk mengamati itu, ternyata rumusan itu bukan hanya berasal dari satu orang saja, tetapi dari banyak orang. Itu yang perlu kita syukuri, bahwa betul-betul gereja adalah kumpulan jemaat beriman. Jadi bukan gedung gereja. Betul. Gedung gereja bisa ditutup, neng jemaat umat beriman tidak bisa. Romo, kalau saya mau bertanya, kan setiap kali misa itu ada wiru. Nah, itu penggunaannya itu apakah di hari-hari tertentu atau bagaimana? Pernah saya omongkan itu pada waktu itu untuk doa. Doa itu kan sebetulnya supaya panca indera kita itu kan fokus satu. Nah, wiruk itu salah satu untuk supaya penciuman kita juga mengarah kepada Tuhan. Yang pertama. Lalu yang kedua, sebetulnya untuk tanda kalau ada wiruk itu tanda untuk menghormati bahwa ada yang ilahi datang. Jadi kita dengan wiruk itu, oh ini kita mencoba untuk memberikan. Kalau misalnya dalam budaya kita saja, seorang raja yang datang itu pasti akan ada bau-bauan yang untuk menyertai bahwa ini tidak hanya orang yang memimpin, tetapi juga orang yang kita hormati, yang ada aspek ilahinya dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja, gitu ya. Jadi seperti itu juga. Jadi untuk menghormati itu. Tetapi pilihannya adalah wiruk yang betul kita kenali bisa menuntun kita, hidung kita untuk menuju kepada Allah. Nanti coba kalau ada wiruk yang misalnya baunya itu seperti Chanel number 10, number 5 gitu ya. Itu kan pagu gitu ya. Nggak bisa Chanel number 5 itu. Jadi parfum paling mahal sedunia. Bisa. Nggak akan bisa. Maka harus ada bau khusus gitu yang menuntun kita untuk bisa memahami bahwa yang kita hadapi adalah yang ilahi. Nah, ini saya mau tanya apa? Kalau itu kan tadi ada wiruk. Nah, di samping itu ketika kita ikut liturgi, ikut misa itu ada berdiri, berlutut. Kadang biasanya ada umat yang bingung, ada yang berdiri, ada yang berlutut, gitu. Nah, itu apakah kita harus kaku mengikuti panduan di TPE itu atau itu bisa fleksibel gitu Mas sebenarnya? Fleksibel kalau misalnya kita dengan lesehan. Lesehan kita tidak akan bisa berdiri, tidak akan bisa berlutut, tidak akan bisa duduk. Jadi semua dari awal misa sampai akhir misa lesehan tetap nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Karena aspek menghormati, kalau orang Jawa itu kan justru bersila. Iya. Itu kan sudah menghormati. Ya. Jadi tidak perlu ganti berlutut. Berlutut itu kan penghormatan aspek Eropa. Ya, aspek Eropa. Iya. Berdiri juga menghormati, tetapi kan lebih Eropa. Tapi pun coba bayangkan kalau kamu misalnya sebagai orang Jawa pergi ke keraton, kalau berdiri tegak di hadapan sultan, rasanya menghormati atau nantang? Nantang semua. Nantang kan? Nah, sedangkan kalau di Eropa lain. Gitu. Iya. Maka ada guyonan. Kenapa kalau romo-romo Belanda di Indonesia itu banyak yang marah? Karena kerap marah karena orang-orang Eropa itu kan berpandangan kalau ngandani tempat kita itu orang-orang yang kita dimarahi dan yang mendengarkan itu selalu menunduk. Iya. Padahal budaya Eropa kalau menunduk itu nantang.
Jadi kalau mendengarkan berarti kudu melihat menatap mata orang yang berbicara. Neng nggo basa Jawa wong Jawa nyantang. Maka dianggap kalau romonya lagi marah terus umatnya malah nunduk, dianggap umatnya romone dadi saya semangat marah. Iya. Ya. Maka kok Romo itu kok nggak bisa marah dengan orang itu karena ada banyak orang yang tahu budaya Eropa, lalu kalau dimarahi Romone dia malah natap Romone itu. Malah orang itu malah jadi dekat dengan Romonya. Padahal wongnya arep nantang Romone. jadi kita bisa melihat budaya-budaya itu mempengaruhi. Sedangkan kalau di dalam misa berlutut itu artinya kita mencoba untuk menghormati yang ada di depan. Ya. Dan berlutut hanya digunakan untuk kehadiran tubuh dan darah Tuhan. Ya. Jadi kalau kalian masuk gereja dengan berlutut berarti kalian menghormati tubuh Tuhan yang ada di tabernakel. Gitu. Sedangkan kalau Romo masuk itu malah rombongan itu tidak berlutut tetapi menunduk. Kenapa? Yang dihormati adalah salib. Kenapa salib? Karena pusat Ekaristi bukan tabernakel tetapi altar. Kalau kalian perhatikan, tapi ada romo-romo yang istilahnya itu pakai paham kuno masuk gereja itu pasti berlutut. Itu paham kuno, paham lama. Karena yang dihormati adalah tabernakel, yang di dalam tabernakel. Sedangkan kalau liturginya itu hanya menunduk karena pusat Ekaristi adalah altar dan yang dihormati adalah salib. Itu mengapa Romo masuk itu mencium altar ya, bukan mencium tabernakelnya. Kalau iya, mencium altar. Ya, artinya memang altar itu sudah dan biasanya di dalam altar kita itu selalu ada yang namanya relikwi. Apa itu? Relikwi itu peninggalan santo atau santa tertentu yang ditanam di altar. Jadi kebetulan altar kita yang di gereja ini relikwinya itu justru ada di altar yang ada di tabernakel itu belum dipindah. Jadi kalau kalian melihat di sakristi itu ada altar kuno itu, nah, itu ada kotak tengah itu di dalamnya ada relikwinya. Bentuknya apa? Entah itu sayatan kulit atau tulang yang kecil. Kalau yang di situ apa? Kalau yang di situ apa, Bro? Saya belum baca ya. Saya belum tahu. Santo Santa siapa? Tidak tahu. Itu di semua gereja-gereja yang kuno atau gereja-gereja yang tua berarti termasuk gereja Temanggung termasuk gereja yang tua sebabnya ada relikwinya. Sedangkan gereja baru misalnya kapel-kapel kita tidak ada relikwinya. Tetapi sudah diberkati, memang dikhususkan untuk Ekaristi, bukan untuk tempat duduk, bukan untuk ngopi gitu. Iya. Bisa nongkrong di altar. Nah, ya itu. Nah, kan kadang-kadang ada orang yang mengatakan, Romo yang ada di atas altar siapa Romo? Orang ono itu. Adanya kan tubuh dan darah di atas altar kok. Romonya kan di balik altar. Romo yang di atas. Di belakang altar. Iya, di atas altar kan tubuh dan darah. Yang dikurbankan, yang dipersembahkan. Nah, yang dipersembahkan itu khusus untuk itu. Dan juga pengaturannya kan kalau di paroki kita itu sudah semakin tertata bahwa di altar itu hanya ada salib. Karena apa? Karena lilin itu ada di samping altar. Oh, iya. Bukan di altarnya ya? Bukan di altarnya. Bunga pun juga begitu. Bunga. Maka kalau penataan di misa lingkungan misalnya bunga tiga kayak altar, lilin tiga kayak altar, patung Yesus Maria kayak altar, terus aku biasanya terus ngomong terus aku misalnya nendi. Karena wis kebak kuwi gitu. Iya. Nah, jadi sebetulnya intinya adalah salib aja. Ya. Karena lilin bisa di luar altar. Oke. Taplak selalu putih. Tidak bisa mengikuti warna liturgi. Oh iya. Kalau tentang salibnya itu yang di atas altar itu harus menghadap ke Romo atau ke umat posisinya? Tergantung. Nah, maksudnya kalau ada salib yang tergantung menghadap umat, kalau ada salib yang tergantung menghadap umat, salib yang ada di altar menghadap Romonya. Oh, saya tahu makanya itu mau. Saya dulu pernah ikut, katanya kalau salib menghadap ke Romo itu artinya
Romo itu ketika homili, ketika apa tuh berbicara dengan Yesus gitu. Tidak supaya membahasakan kepada umat ya. Nah, iya. Tetapi toh kalau khotbah orang nanggon Altar ya. jadi berarti sebetulnya kalau altar misalnya di gereja itu kan ada salib besar menghadap umat. Maka salib yang ada di altar menghadap romonya, dan biasanya salib kecil. Kalaupun tidak ada salib berdiri, salib itu bisa ditidurkan. Menghadap ke Romo tapi menghadap ke atas. Iya. Benar. Jadi menghadap ke atas. Jadi tidak mengkurap gitu ya. Kasihan. Gitu. Jadi tapi kalau tidak ada salib, misalnya lingkungan, saya selalu nonton buri ono salib ora. Kalau enggak, ini yang di altar menghadap ke rumah. Nah, tetapi ada salib yang salah. Jadi ngarep buri dikai korpus gitu. Itu ada salib yang salah. Oh. Nah, masa Tuhan dama penjahat dari siji. Salib ya. Masih mending bolak-balik ya mau, ada ngisor dhuwur ya. Atau dibolak-balik ya, si Petrus ya. Ada yang horizontal atas bawah gitu dibalik Petrus gitu. Nah, itu kan ada banyak hal. Tapi memang peletakan salib sebetulnya itu aja. Jadi kalau ada salib yang menghadap umat, salib yang di altar menghadap romonya. Tapi kalau di misal lingkungan atau di kapel yang kecil misalnya, tapi kapel biasanya sudah ada salib besar yang itu menghadap ke romonya. Supaya tahu bahwa romonya ini juga misa ini untuk juga menghormati salib. Nah Romo, saya mau tanya, kan kemarin dibagiin itu form di lingkungan, itu suruh mengisi untuk persiapan misa new normal lah, itu rencananya bagaimana? Rencananya adalah kita berusaha untuk setia dengan protokol kesehatan yang untuk menjaga juga supaya gereja tidak menjadi pusat penyebaran corona. Ya, jadi kita tujuannya itu supaya gereja itu orang bisa berdoa dengan tenang, pulang nyaman, tetap sehat. Jadi tidak malah pulang nulari corona di rumah itu ya. Tidak. Jangan sampai terjadi seperti itu. Maka dimulai pada saat normal itu dimulai dengan wudu. Cuci tangan gitu ya. Oh ya, cuci tangan. Dan kebetulan kita membuat cuci tangan orang tidak perlu membuka keran gitu, dengan pedal. Jadi kita istilahnya tidak ada touching gitu ya, tangan tidak ada touching, tapi dengan pedal itu. Lalu masuk, lalu mulai diperiksa suhu gitu ya, suhunya. Lalu kolektor tidak menggunakan kantong, tapi ada kotak di depan. Orang yang mau kolektor juga silahkan, ora yo ora apa-apa gitu ya. Yang penting sembayange gitu ya. Tapi masuk, lalu nanti petugas itu akan mengarahkan kalian. Jadi kalian tidak bisa milih tempat duduk. Karena satu deretan tempat duduk itu hanya boleh diisi 3 atau 2 umat. Maka kita bisa membayangkan umat yang duduk di gereja itu hanya sedikit sekali. Maka kenapa dibagi forum itu? Supaya tidak terjadi uyel-uyelan gitu. Supaya ada pembagian ini wilayah di lingkungan di, sehingga semua umat mendapat bagian untuk ekaristi bersama dan tidak ada kerumunan. Karena kerumunan berarti tanda bahwa akan ada penyebaran corona. Lalu yang dipakai umat dari rumah adalah masker. Selalu masker ini selalu dipakai terus-menerus. Bahkan pada saat menyambut komuni dengan mengatakan amin masih ada masker apa? Nanti pada saat ngeplok lagi masker dibuka. Lali. Iya, so ya. Bisa jadi karena kamu kemarin makan bakmi pakai masker ya. Sama minum kopi malah masker gitu. Lalu berapa? Tidak boleh berlutut. Dalam new normal itu tidak boleh berlutut. Kenapa? Kalau berlutut itu berarti kan dia mendekatkan diri dengan orang yang duduk di depannya. Jadi selama misa new normal tidak ada berlutut. Jadi hanya bisa berdiri dan duduk saja. Yang sudah dibatasi itu
dengan sekat-sekat itu sehingga orang tidak bisa berhimpit-himpitan, ya tidak bisa berhimpit-himpitan. Lalu penerimaan komuni juga agak ada jeda 1 meter. Romonya nanti akan menggunakan sanitizer lalu menggunakan face shield. Kenapa? Karena kalau pakai misalnya kayak kaca itu tempat kita kan terlalu sempit. Iya. Sehingga pakai ini aja. Prodiakon apakah masih ada? Pakai itu juga. Prodiakon menggunakan itu dan tidak ada misdinar. Tidak ada misdinar. Ya karena kalau misdinar kan nanti agak kemruyuk juga. Misdinar itu biasanya kan tidak bisa. Ya kita kasihan dengan anak-anak sebetulnya karena sebetulnya pelayanan anak-anak itu kan tampak dari misdinar. Jadi tidak bisa. Bahkan anak-anak di bawah 10 tahun tidak boleh ikut Ekaristi. Terus yang sepuh simbah murah karena 65 tahun ke atas jangan karena apa? Karena rentan. Iya. Malah justru nanti goro-goro misa mulai malah berpenyakit. Kita percaya Tuhan itu memberikan kesembuhan. Tuhan itu memberikan kebaikan. Tetapi Tuhan juga mengingatkan supaya kita tidak nekat. Iya. Iya benar. Berarti yang usia di bawah 10 dan di atas 65 tetap di rumah. Maka kamu kan ditugasi untuk ngisi PIA itu online supaya PIA yang tidak bisa dikumpulkan di gereja itu tetap mendapatkan asupan iman gitu. Jadi kita tetap online untuk PIA. Maka kalian yang masih muda-muda untuk menemani adik-adikmu karena yang tahu bahasa anak-anak itu kan mereka. Saya kan nggak tahu, nggak tahu dia anak. Iya, nggak tahu. Jadi mereka nggak bisa ngajar dia. Kalau di Temanggung ini kan masih zona merah, tetap aman aku mau nunggu sampai berkurang dulu. Kita tergantung dari keputusan pemerintah resmi dan juga uskupan. Jadi dua instansi itu yang kita tunggu. Baru kita bisa bertindak memutuskan kapan kita mulai. Karena kita tidak bisa memulai tanpa ada keputusan dari pemerintah. Pemerintah resmi itu kan bisa pemerintah pusat, bisa pemerintah dari satu, bisa pemerintah kabupaten, lalu juga Bapak Uskup. Apakah Bapak Uskupnya atau Romo Vikar kita nggak tahu. Kita nunggu saja. Setidaknya kita sudah mempersiapkan. Kita menyiapkan semua ukur rampe, lalu juga petugas-petugas, karena petugasnya kan lebih banyak. Iya. Karena kalau dulu kan penerima tamu saja, penerima umat itu hampir tidak ada kan. Umat melebu dewi-dewi kan. Iya. Kalau sekarang itu kan harus ada karena ada yang pakai shotgun itu kan. Shotgun itu. Iya. Bukan shotgun kan berarti ini kan. Termogan gitu ya. Jadi pakai termogan itu kan berarti harus ada paling tidak 3. Lalu nanti urutan untuk keluarnya pun itu lewat pintu samping, nanti masuknya lewat pintu depan. Jadi nggak ada tabrakan. Nggak ada tabrakan karena kita menghindari itu, sangat menghindari itu. Nanti lektor juga hanya 1 orang. Dirangkap. Bacaan pertama, bacaan kedua, lalu Mazmur nanti ada. Ya kita melihat bahwa tidak semua lektor bisa nyanyi ya. Tapi yang jelas yang dibutuhkan adalah organis, lektor, Mazmur, lalu prodiakon yang agak banyak. Jadi kita melihat prodiakon yang di atas 65 pasti pensiun. Ya karena rentan, kasihan. Lalu nanti rencana bisik-bisik mendengar bisikan bocoran itu yang sepuh-sepuh nanti akan dikirimi komuni oleh prodiakon, tetapi prodiakon tetap harus menjaga protokol kesehatan. Karena jangan sampai prodiakon ini justru membawa penyakit untuk mereka yang sudah sepuh. Dan doanya pun adalah dipilih doa yang singkat, tidak boleh panjang. Jadi maka misa itu akan lebih pendek dibanding dengan misa biasanya itu ya. Berarti ketika ada misa di new normal ini, yang misa online ini benar-benar nggak ada? Saya tidak tahu kebijakan ini, karena yang sepuh-sepuh kan tidak, mungkin masih dimungkinkan. Lalu yang kedua, itu misa lingkungan tidak ada. Dan misa di kapel-kapel, kecuali Romo Seneng, itu tidak ada. Jadi di misa lingkungan dan misa di kapel-kapel kecil, tidak ada. Kalau sakramen Romo kayak perkawinan, jalan, tobat, tetap gitu, jalan. Bisa?
Jalan, ya. Epidemi beberapa manten yang tidak bisa menunda tetap dilayani, tetapi hanya minimal maksimal yang datang 10 termasuk romone dan manten. 7 berarti. Anda romo, manten, saksi, terus orang tua 4, tukang foto. Tak kira mantan. Enggak jadi nikah. Tukang foto ya, nanti kan jadi. Jadi itu ya jadi. Oke. Itu pas zaman epidemi itu. Kalau yang sakramen komuni sama sakramen ekaris sama tobat Baptis jalan, tetap jalan, nanti tetap jalan semua, tapi tetap kita menggunakan protokol kesehatan itu. Nanti upacaranya dibuat sedemikian rupa sehingga singkat, padat. Jadi kalau saya juga harus ngerem untuk khotbah tidak panjang-panjang. Nanti tak ingatkan mau. Suwi. Nah Romo, saya mau bertanya, bagaimana tips supaya kita tuh walaupun berdoa atau ekaristi di rumah tetap fokus itu? Kalau pada saat epidemi sekarang ini tetap fokus, yaitu pertama kita harus menyiapkan juga tidak hanya laptop tapi juga ada lilin dan juga salib yang ada di situ supaya mata kita tidak liar. Karena itu kan barang-barang yang memang perluannya untuk mengantar kita untuk tetap fokus dalam doa. Boleh juga kalau seringkali kamu terganggu dengan masakan tetangga, itu pasang hiu juga boleh itu, tapi hiu untuk doa loh ya. Doa kita loh ya, bukan artinya bau apa kayak dupa gereja itu ya. Jangan malah hiu yang bau membuat kita malah mengenang yang lain-lain gitu ya, jangan. Jadi fokusnya adalah supaya panca indera kita itu tetap fokus kepada Tuhan. Lalu kita juga mencoba untuk mencari tempat yang agak hening, jadi telinga juga tetap fokus di sana. Kenapa? Karena ini kita bisa mendengarkan kalau ada sesuatu yang silent itu membuat orang listen. Engko tonton kowe. Apa engko takon karo ibune Amel ya, guru bahasa Inggris. Jadi listen dan silent itu pakai huruf yang sama, hanya beda susunannya. Ya, maka kalau kita hanya bisa silent, maka kita akan nanti mendapat keuntungan listen. Jadi fokus semua, termasuk nanti tangan juga. Jangan lalu berdoa Bapa kami yang ada di surga. Kalau diukur gitu nggak akan bisa fokus gitu. Nggak bisa fokus. Dan ini juga lidah itu tetap gitu. Nah, nanti new normal itu akan membuat orang fokus. Kenapa? Karena jarak antar orang itu ada, sehingga orang nggak bisa ngomong-ngomong. Ya. Itu malah fokus bisa fokus, dan saking fokusnya mungkin orang akan meletakkan beban di gereja. Karena kalau beban banyak itu kan orang tertidur. Saking abotnya beban itu membuat orang gimana? Untuk tidur. Berarti tidur di gereja itu nggak salah? Nggak salah, berarti bebannya bukan. Oh iya. Maka jangan dibangunkan orang yang tertidur di gereja. Kita doakan saja ya. Enggak, kalau dia nyanyi fales. Yang lainnya itu haleluya, dia malah itu baru dia dibangunkan. Oh iya. Fales gitu. Jadi, tetapi yang jelas adalah kalau orang tidur biarkan aja beban hidupnya. Tetapi konsekuensinya dia nanti pulang tetap membawa beban. Karena dia lupa meletakkan di depan Tuhan. Jadi hanya orang yang berjaga yang bisa meletakkan bebannya sehingga dia pulang dari gereja dalam keadaan sukacita. Iya. Nah, kalau kamu tertidur di gereja berarti bebanmu berat. Tidak akan dibangunkan. Tapi konsekuensinya pulang tetap membawa beban. Terima kasih Romo, kayaknya sudah cukup ya teman-teman ya. Ngopi Brownies kita episode yang ke-8 ini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih sekali Romo juga atas jawabannya. Bisa buang kayak banget ya. Besok akan lebih banyak lagi Mo. Paroki meh teko kabeh.
pengganti khotbah gereja. Iya, benar. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, terima kasih yang sudah menyaksikan Ngopi Brownies episode yang ke-8 ini. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel YouTube Komsos Temanggung ini. Dan jangan lupa untuk berikan saran, masukan di kolom komentar kami yang ada di YouTube ataupun di Instagram. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa